Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan. Tidak terasa kita sudah berada dalam penghujung pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mereview materi apa saja yang telah kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar diberkahi oleh Allah dengan membaca doa sebelum belajar dan doa dilancarkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilma warzuqni fahman. Rabbi syari sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti biasa, Bapak akan membacakan ayat Al-Qur'annya terlebih dahulu. Dan Al-Qur'an hari ini yaitu tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupnya. Yang mendapat pahala yang diusahakannya dan mendapat siksa dari yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pukulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Allah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 186. Bapak peringatkan ya, hari ini kita akan mereview kembali. Bisa dilihat ya, pertama kita mempelajari tumbuhan dan hewan, kita mempelajari manfaat tumbuhan, kita mempelajari tentang wawancara, menyayangi tumbuhan, Garuda Pancasila, tumbuhan dan hewan nasional, rantai makanan, tokoh dan peran, manfaat hewan, dan tentang cara menyayangi hewan. Beragam tumbuhan dan hewan. Waktu itu kita belajar tentang muka bumi dan isinya ya, karena segala sesuatu di muka bumi itu untuk manusia, untuk khalifah. Nah, tumbuhan di muka bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan berbiji dan tidak berbiji. Nah, ini dibagi berdasarkan cara berkembang biaknya. Tumbuhan berbiji berkembang biak dengan biji dan ada induknya atau bunga. Sementara tumbuhan tidak berbiji tidak memiliki bunga melainkan melalui spora. Tumbuhan berbiji contohnya ada tumbuhan buah-buahan, tumbuhan makanan pokok, dan ada sayur-sayuran. Sementara tumbuhan yang tidak berbiji contohnya ada lumut, ada jamur, ada paku. Bukan paku ya, tapi paku itu ada salah satu tumbuhan juga yang disebutnya tumbuhan paku.
Hewan juga terbagi menjadi dua, yaitu ada hewan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata artinya tulang belakang, jadi hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang contohnya lima ya, yang kalian sudah tahu. Aves atau burung, pisces atau ikan, kodok atau amfibi, reptilia atau reptil, dan mamalia yang menyusui. Sementara hewan avertebrata contohnya seperti serangga, cacing, gurita, kerang, dan bintang laut. Manfaat tumbuhan. Secara umum, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ada untuk sumber pangan, sandang, papan, dan obat. Sumber pangan adalah seperti makanan pokok, sayur, dan buah. Sementara sumber sandang adalah untuk bahan utama kain seperti kapas, kapuk, bisa juga batu warna dan bahan untuk menempel seperti yang diambil dari getahnya. Untuk sumber papan, segala jenis perkawinan adalah bahan utama untuk pembangunan. Dedaunan-dedaunan juga beberapa jenisnya bisa dijadikan atap, dan akar-akarnya yang panjang-panjang bisa dijadikan tali. Untuk sumber obat, daun, batang, buah, biji, dan akarnya beberapa tumbuhan bisa dijadikan untuk obat untuk menjaga kesehatan tubuh ataupun menyembuhkan segala jenis penyakit. Kita pernah belajar tentang wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber, di mana biasanya wawancara itu digunakan untuk menggali suatu informasi. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang menjawabnya. Pertanyaan dari wawancara itu ada minimal 5W1H, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Di mana kalau dalam bahasa Inggris, what, who, why, when, where, dan and how. Nah, cara menyayangi tumbuhan yang pertama adalah penyemaian. Apa itu penyemaian? Menumbuhkan biji atau bibit dari kecil di dalam tanah, bisa tanah ataupun bisa media lainnya, supaya tumbuh dulu, menetas kalau dalam istilah kehewanan. Setelah itu dilakukan penyiraman oleh air, lalu kalau udah kuat dipindahkan kepada tanah, lalu di tanahnya juga diberi pupuk sebagai nutrisi. Ada juga yang di hidroponik ada pemberian air nutrisi khusus. Nah, setelah itu tanamannya diberi pestisida agar tidak dirusak oleh serangga. Nah, kadang dilakukan juga pruning. Apa itu pruning? Pruning adalah mengurangi cabang tanaman, cabang atau ranting, supaya tumbuhannya bisa cepat menghasilkan buah. Sekarang kita belajar tentang Garuda Pancasila. Ingat kembali, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang merupakan elang Jawa dengan tameng bersimbol 5 dasar negara. Lahirnya pada tanggal 11 Februari 1950. Bulu-bulunya mensimbolkan 17 Agustus 1945, di mana 17 di sayap kiri dan kanan, 8 di ekor, 8 bulu di ekor, 19 bulu badan di bagian bawah yang dekat ekornya, dan 45 bulu badan di bagian atas dekat lehernya. Garuda Pancasila mencengkram semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana diambil dari kitab Sutasoma buatan Putra Tular, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. 5 dasar negaranya masih ingat nggak apa aja? 5 dasar negaranya yaitu bintang ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, banteng kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhan dan hewan nasional. Tumbuhan dan hewan nasional adalah tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang khusus ada di Indonesia. Tumbuhannya apa saja? Contohnya ada anggrek, melati, dan rafflesia.
Kalau hewannya ada komodo, badak, dan anoa. Upaya perlindungan tumbuhan dan hewan nasional melalui hutan lindung, cagar alam, Suaka Marga Satwa, Penangkaran, dan Taman Nasional Indonesia. Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup. Rantai makanan yang saling berhubungan dengan rantai makanan yang lain disebutnya jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan terdapat tingkatan makhluk hidup, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang memproduksi makanan, yang artinya tumbuhan. Konsumen satu adalah makhluk hidup yang memakan produsen, seperti herbivora. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan hewan herbivora, yang disebutnya karnivora. Dekomposer adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2, di mana yang mati akan menjadi nutrisi bagi tanah dan akan menjadi tempat tumbuhan. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah unsur penting yang dalam satu drama atau selain latar dan cerita. Tokoh sendiri adalah pelaku atau pemeran yang memainkan cerita pada latar tersebut. Latar adalah lokasi tempat cerita berlangsung. Cerita adalah ragam alur kejadian yang mengisahkan sesuatu. Penokohan adalah karakteristik tokoh tersebut. Ada tokoh protagonis yang berperan baik dan ada tokoh antagonis yang berperan buruk. Pemeran pembantu adalah tokoh yang membantu antagonis ataupun protagonis. Manfaat hewan. Secara umum, manfaat hewan bagi kehidupan manusia sebagai sumber pangan, sebagai sumber sandang, sebagai sumber obat, sebagai pembantu untuk tenaganya, dan sebagai digunakan untuk kemampuannya. Untuk sumber pangan, ada daging, telur, dan susu. Sementara untuk sumber sandang, ada benang, ada wol, dan kulit. Untuk sumber obat, ada racun dari bisa hewan beracun, serta untuk pengujian obat. Sementara untuk tenaganya bisa dijadikan kendaraan ataupun alat berat. Untuk kemampuannya, untuk bisa komunikasi, pengamanan, dan kebutuhan khusus. Daging, telur, dan susu itu bisa didapatkan dari hewan yang bertelur seperti ayam ataupun hewan mamalia seperti sapi. Untuk sumber sandang, benang sutra didapatkan dari ulat sutra, wol didapatkan dari bulu domba ataupun ilama, dan kulit didapatkan dari hewan seperti reptil ataupun mamalia seperti domba dan sapi. Untuk sumber obat, racun dari bisa hewan beracun seperti ular dan serangga bisa dijadikan obat-obatan. Sementara untuk pengujiannya, hewan seperti mamalia, tikus, kelinci, dan marmut digunakan untuk pengujian obat. Untuk tenaganya, unta dan kuda dijadikan kendaraan di padang pasir, dan untuk alat berat, kerbau dan gajah dijadikan untuk mengangkut benda berat, seperti alat bajak sawah ataupun kayu-kayu gelonggongan. Untuk kemampuannya, komunikasi digunakan seperti burung merpati pos, di mana dalam komunikasi merpati pos bisa dikirim sebagai keadaan darurat. Sementara untuk pengamanan, ada hewan anjing yang dapat membantu kita dalam mengamankan karena hidungnya sangat tajam, dapat mendeteksi bahan berbahaya. Bisa juga lumba-lumba yang akan selalu melindungi kita. Dan untuk kebutuhan khusus, lumba-lumba dan anjing juga digunakan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Misalkan orang yang buta ataupun orang yang autis. Seperti itu. Bagaimana cara kita menyayangi hewan? Yang pertama, merawat induk yang hamil dan telur yang dirami. Yang kedua, merawat anakan yang baru lahir. Nah, selanjutnya diberi susu atau pakan khusus untuk anakannya tersebut, diberi air minum dan makanan yang tepat, diberi tempat yang hangat, diajak bicara walaupun mereka tidak mengerti, dilindungi dari kepunahan dengan dibudidayakan. Nah, seperti itu review materi hari ini.
Ya, insya Allah pada hari Selasa nanti kita akan PTS. Mohon dipersiapkan belajar yang rajin agar tidak mendapat nilai yang kurang. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan ketemu lain kali.